Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Amalia dari kelas RA3 dengan NIM 220203. Di video kali ini saya akan mengidentifikasi masalah serta memberikan solusi pada studi kasus Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Utara. Berikut videonya dan penjelasannya. Audit manajemen sebagai sarana untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia. Studi kasus pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Latar belakang: berkembangnya kondisi ekonomi dan bisnis dalam era globalisasi mengharuskan organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, organisasi harus dapat melakukan perencanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Audit sumber daya manusia dalam suatu organisasi dapat membantu manajemen untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang menyimpang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh manajemen dan fungsinya. Audit sumber daya manusia dapat menjadi suatu instrumen dan alat perubahan organisasi untuk menilai sistem pengendali internal yang ada di organisasi. Kebijakan dan sistem kerja yang diterapkan dalam organisasi juga dapat dinilai melalui audit manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, belum pernah dilaksanakan audit manajemen SDM secara khusus. Identifikasi masalahnya, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum pernah melaksanakan audit manajemen secara khusus pada fungsi sumber daya manusia. Hal ini menghambat organisasi dalam mengevaluasi dan mengidentifikasi penyimpangan serta menilai sistem pengendalian internal yang ada terkait sumber daya manusia. Kedua, kesenjangan antara pegawai ASN dan THL dalam perencanaan SDM. Identifikasi masalahnya, dalam perencanaan sumber daya manusia ditemukan kesenjangan antara pegawai ASN dan pegawai THL, di mana pegawai THL dianggap kurang produktif dalam bekerja. Yang ketiga, ada penilaian kinerja yang tertutup dan satu arah. Identifikasi masalahnya, penilaian kerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertutup dan satu arah, yaitu dari atasan kepada pegawai yang bersangkutan. Berikut adalah solusi teori dan praktik audit sumber daya manusia. Yang pertama, melaksanakan audit sumber daya manusia secara berkala. Menurut Bayangkara tahun 2016, audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia, tidak terbatas hanya pada Departemen SDM, melainkan studi terhadap fungsi manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. Audit ini juga membantu manajemen mengevaluasi dan mengidentifikasi hal-hal yang menyimpang sesuai dengan peraturan. Yang kedua, membuat perencanaan sumber daya manusia dan program yang tepat. Perencanaan SDM melibatkan penilaian kondisi internal perusahaan, yaitu jumlah tenaga kerja. Perencanaan ini harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan memastikan ketersediaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi. Yang ketiga, menerapkan umpan balik atau feedback antara atasan dan bawahan sebagai upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki diri, dan meningkatkan kinerja pegawai. Menurut Hasanah tahun 2018 menyatakan bahwa penilaian kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui prestasi karyawan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Kesimpulannya adalah, jurnal ini menyimpulkan bahwa fungsi sumber daya manusia atau SDM di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara umum telah berjalan efektif berdasarkan audit manajemen. Namun, ditemukan kelemahan pada perencanaan sumber daya manusia, yaitu kesenjangan antara pegawai ASN dan THL, serta penilaian kinerja yang masih tertutup dan satu arah. Rekomendasi utama adalah agar organisasi memanfaatkan hasil audit untuk perbaikan dengan fokus pada perencanaan sumber daya manusia yang lebih optimal dan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan dan melibatkan umpan balik dua arah demi meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Pembahasan dan identifikasi masalah ini diambil dari
jurnal yang berjudul Audit Manajemen sebagai sarana untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia pada studi kasus pada kantor keuangan dan aset daerah Provinsi Sulawesi Utara, yang ditulis oleh Jacqueline C.M. Lengkong 1, Benward Tewal, Genita G. Lumintang, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Manado. Cukup sekian penjelasan dan identifikasi serta solusi pada studi kasus kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.